Baik, mohon maaf agak lama. Ini satu kali dayung 22.30 terlampaui. Sekali siaran ribuan jamaah yang lihat. Kok sini aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin Lido Bogor yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah beserta anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita akan membahas membahas terkait dengan 3 perkara. Ketika kita lakukan 3 perkara ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari kerugian dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberuntungan. Ya. Namun sebelum saya mulai, ya, saya beruluk salam dulu kepada sahibul bait, sahibul masjid ya. Ya, masjid kan umat yang punya ya, pengurus masjid ya. Ahlan tentunya kepada pengurus masjid, ketua DKM kita, imam kita Ustaz Ramlan Salahuddin, Ustaz Suhe, ada Ustaz Haris juga ya, Ustaz Haris Jamuluddin, Ustaz Rifi. Ya, dan seluruh jamaah yang hadir di pagi yang mulia ini. Ya, Bapak Ibu, para jamaah online, santri-santri dari pelosok Nusantara, dari Aceh hingga Papua, serta sekitar 20 negara ya yang hadir ya. Abu Dhabi, Saudi, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, kemudian Belanda ya. Waduh, Belanda jam berapa di sana? Ya. Ahlan. Ya, silahkan ikuti ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya kenapa hari ini kita tidak tilawah jantung al-waqiah. Karena hari ini qadarullah saya mendapat giliran untuk mengisi kajian Ahad subuh, yang alhamdulillah kajian ini sudah berjalan puluhan tahun ya, sudah berjalan sekitar 12 tahun yang lalu ya. Dan salah satu pengisi dari kajian ini adalah Al-Fakir sendiri. Nah, sehingga pagi ini saya mohon izin untuk tidak jantung al-waqiah. Jadi kepada jamaah, khusus jamaah online yang ingin menunaikan atau melaksanakan tilawah jantung al-waqiah itu silahkan ya, atau mau melihat langsung siaran live streaming ini ya. Alhamdulillah 3 akun, 3 kamera terhubung semua dari logo biru, kemudian akunnya US Daris Alwi dan YHI Tours ya, Pondok Syed Molomo, semuanya terhubung ya, silakan ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Dan tentunya kita mari berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik jamaah sekalian, tema kita hari ini ahlan, Masya Allah ya. Jam berapa di sana? Dubai, Masya Allah ya. Tema kita hari ini saya ingin membahas terkait dengan
ada 3 perkara. Kalau ketiga perkara ini kita lakukan, maka insya Allah tidak akan kita menemukan namanya kerugian. Ya bah, naon kira-kira tah? 3 perkara. Upami dijalankan, dilakoni, ya, ketiga perkara ini, maka insya Allah janji Allah dalam Al-Quran ini tidak akan kita merasakan namanya kerugian. Justru kita akan mendapatkan keberuntungan. Aduh, sinyalnya kurang bersahabat. Iya, nah, begitunya. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di surah yang ke-35 ayat 29, surah yang satu surah sebelum surah Yasin dan satu surah sesudah surah Saba. Ada namanya surah Fatir, yang mana di dalam surah Fatir itu pada ayat 29 Allah menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratal lan tabur. Nah, tuh bah, tuh ayatnya bah. Jadi ayatnya ini luar biasa ya, disampaikan lan tabur, nggak bakal rugi, untung wae. Nah sehingga ayat ini kalau nggak salah sudah berapa kali juga saya sampaikan di masjid ini, cuma tidak secara detail ya. Hari ini insya Allah akan saya sampaikan detailnya. Nah, lantas ayat ini tujuannya apa? Ya, kepada kita tentunya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak bahwasanya ya, kalau orang-orang yang selalu menjaga Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang menjaga sholatnya, kemudian orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah, ya, maka janji Allah yarjuna tijaratal lan tabur, maka mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Tuh, ini disinggung nih. Siapa di antara kita di sini berdagang? Kita semua pedagang. Cuma beda konsep. Ustaz Suhe berdagang. Pak Dede dagang rumah. Ya kan? Pak Ramlan dagang apa? Mobil. Saya dagang apa? Dagang hotel. Dagang rumah sakit. Ayah Haji Nata apa? Ada perdagangan juga, cuma beda konsep ya, beda konsep. Macam-macam ada, cuma kita berbeda-beda saja, ya. Semuanya kita berdagang. Nah oleh karenanya amalkan ayat ini. Makna dari amalkan ayat ini bukan hanya sekedar dihafal, diulang-ulang, tapi diimplementasikan, diaplikasikan. Nah sehingga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Fakir membuat satu sejenis moto, ya, TTS, bukan teka-teki silang Pak Mujir. TTS Pak Yadi. TTS itu kan identik teka-teki silang ya, bukan. Teka-teki silang itu untuk dunianya. Kalau untuk akhiratnya apa? TTS itu tahajud, tilawah, sedekah. Kalau seseorang sudah melaksanakan namanya tahajud, tilawah, sedekah, insya Allah mual ke pinggir, pasti di jalan terus. Nah sekarang kita bahas satu persatunya. Nuhun Pak Agus. Wih, isuk-isuk terus diberikan susu ya. Susu jahe lagi. Oh makasih ya. Saya udah hampir 2 tahun saya liputan di rumah, belum pernah disuguhin susu jahe pagi-pagi. Iya. Ya, alhamdulillah jamaah di sini juga ada tim saya, ada Pak Dede, liputan juga ya. Nah, kita kembali. Kenapa segitu pentingnya yang namanya Al-Qur'an? Ayo kita sama-sama buka nih.
Ini banyak yang bertanya, kenapa segitu penting Al-Quran? Ya, coba. Ini hadisnya sahih, ayah. Tidak ada perbedaan satupun ulama, nggak ada yang membedakan ini, nggak ada perbedaan satupun. Ya, dan ini disampaikan betul-betul hadisnya nampak jelas fungsi maknanya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Tuh. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an, ta'lim, muta'allim. Dan siapa? Orang-orang yang mengajarkannya. Artinya apa? Ketika kita sudah belajar Al-Quran, tidak cukup hanya sekedar belajar, tetapi harus mengajarkannya. Tujuannya apa? Karena di situ ada namanya agent of change atau agen perubahan. Alhamdulillah masjid kita insya Allah sudah terwujud. Ya, penghafal-penghafal Al-Quran sudah muncul, anak-anak kita sudah muncul. Ya, menantu Ustadz Rifi, Ustadz Bukhari seorang penghafal Al-Quran, bayangin, barokah hidup. Ya, Ustadz Ramlan, imam kita, ketua DKM kita, penghafal Al-Quran, barokah hidupnya. Ya, anak-anak kita, ya, Rafi, Fafian, sudah penghafal Al-Quran semua. Bahkan baru kemarin hotmil Quran pada Dede Fafian itu, 30 juz. Bapaknya apa? Juz 30 aja belum. Juz 30 aja belum. Anaknya udah 30 juz. Tuh. Pak Yadi anaknya siapa namanya? Sabrina, penghafal Quran juga. Terus Ustadz Haris juga anaknya, insya Allah semuanya penghafal Al-Quran. Dan itu luar biasa. Yatsluna kitab Allah, kata Allah. Kalau sudah menyebutkan yatsluna kitab Allah, itu nggak usah takut lagi. Kenapa? Karena ya, Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tuh. Nah, itu baru ayat apa? Hadis 1. Hadis keduanya apa? Rasulullah SAW ini dari Al-Baihaqi, diambil rujukannya dari Anas, kemudian disampaikan oleh Al-Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik amaliyah ibadah umatku adalah qiraatil Quran. Ya, tuh. Khairu ibadati ummati qiraatil Quran. Ya, sebaik-baik ibadah umatku adalah qiraatil Quran. Artinya apa? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik ibadah umatku adalah mengaji, membaca Al-Quran. Tuh, saking keramatnya namanya Al-Quran, ya Bunda. Ya, makanya orang-orang penghafal Al-Quran, kita-kita yang sedang berkecimpung dalam Al-Quran, jangan pernah takut dimiskinkan oleh Allah. Karena Allah Maha Kaya. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Minta sama Allah, Agnina ya Allah. Tuh. Ya. Nah, tuh. Kemudian Allah juga menyampaikan ya, bahwasanya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu mendapatkan cahaya. Ini luar biasa ini, ya. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita jaga Al-Qur'an. Ya. Jaga Al-Qur'an bukan hanya sekedar dilindungi, tapi dibaca, diamalkan, ya. Kan begitu. Nah, bahkan ada pepatah kalam ulama mengatakan, letakkan Al-Qur'an di dadamu, maka dunia ada di genggamanmu. Ih, keren itu. Ya, itu akhirnya ada orang yang salah kaprah, diambilnya Al-Quran, ditaruhlah di dadanya. Enggak begitu. Maksudnya letakkan di dadamu itu jangan pernah tinggalkan Al-Quran walau hanya 1 hari. Dalam sehari minimal kita membaca Al-Quran. Nah, gitu. Inilah filosofinya kenapa suratul Fatihah menjadi rukunnya sholat.
Ayo. Karena sholat itu adalah wajib. Ya, sehingga di dalam sholat itu ada pembacaan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ketika dibaca itu mewakili dari 6.200 sekian ayat, 114 surah, 30 juz Al-Quran. Cuma ini jangan diambil. Kenapa? Nanti males kita. Saya kan udah ngaji Ustaz. Kapan ngajinya? Tadi waktu sholat baca Fatihah. Kendul jadinya. Nah, begitu ya Bunda ya. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama kita niatkan ya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, semuanya ahlul Quran. Semuanya ahlul Quran. Ya, saya punten ya ayah Rifik, saya masih ingat banget waktu antum ngomong tuh. Saya kalau menantu saya minimal sekian juz. Terbukti kan? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Berhubung anak saya masih kecil, mungkin kita juga boleh gitu saat saya ya. Kalau ada yang ngelamar anak saya nanti minimal 10 juz gitu, walaupun sekarang baru 4 tahun. Ustaz Ramlan nih udah siap-siap nerima nih ya, target ya. Ustaz Haris anaknya sudah mulai dewasa tuh ya, siapa yang mau lamar kasih target dulu minimal 15 juz. Itu siap-siap ya, gitu ya. Pak Muhajir kan. Coba siapa yang punya perempuan sini ya, kan semuanya punya perempuan nih. Targetkan bismillah ya, Pak Agus gitu, bismillah, insya Allah kita targetkan punya menantu penghafal Al-Quran semua. Bukan hanya menantu, anak kita ya, bila perlu istri kita jadi penghafal Quran kan gitu ya. Susah Ustadz, istri saya udah tua, udah nggak bisa, cari yang baru. Akhirnya agak repot. Jangan kenceng-kenceng, itu nggak boleh. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cari yang baru, jangan dibuang yang lama. Maksudnya, Abah salah paham. Cari yang baru, buang yang lama, itu yang lama mah dipelihara, karena itu barokah. Kan kieu eta musab, itu musab Al-Qur'an ayah ya. Lamun tos kolot ulah dipicen pamali. Dipelihara kunaon, karena gara-gara dia lagi kita bisa ngaji. Ya mentang-mentang ayah Al-Qur'an anyar dipicen anu lama ulah tuh karunya dosa adanya. Dirawat ayah, bener, sepakat. Ustaz Ujang nggak ada sih, kalau ada Ustaz Ujang ada yang cakep. Sepakat itu Pak Yadi cengar-cengir we nyambung. 86 bro. Ya, baik. Yang kedua apa? Yatsluna kitab Allah. Yang kedua wa aqamus shalah. Bayangin tuh. Setelah kita mendawamkan Al-Quran, maka poin yang kedua agar kita tidak rugi hidup di dunia ini adalah jangan pernah tinggalkan namanya as-shalah. Jangan pernah tinggalkan namanya sholat. Ya, kenapa sholat tidak bisa kita tinggalkan? Karena itu adalah buka Al-Baqarah 153, buka Al-Baqarah 45. Ya, di situ perintah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah petunjuk, pertolongan melalui apa? Sabar dan sholat. Bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Apa makna sabar dan sholat di sini? Makna sabar di sini adalah kita ikhlas redho menerima segala yang Allah takdirkan kepada kita. Kemudian bukan hanya itu, tapi Allah berikan solusi. Apa solusinya? Allah menyuruh kita sholat. Kenapa harus sholat? Karena di dalam sholat itu complicated, komplit namanya berdoa. Mulai takbiratul ihram sampai kita membaca sunnah iftitah ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba artikan itu, keren.
Kita menyerahkan semua. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Itulah fungsinya salat. Nah, makanya ayah bunda, kalau seandainya kita eker stres-stres, nah, eker galok-galok, nah, eker macam-macam dah hirup teh. Satu-satunya jalan ampar sejadah. Ketika sandaran kita rubuh, maka bumi tidak akan rubuh menerima kita untuk bersujud. Nah, maka jangan bersandar ke manusia. Hari sok bersandar ke manusia, pasti biasanya tuntung-tuntung nateka, kecewa, pasti. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, versi kita kecewa, tapi di balik kekecewaan ada kebahagiaan. Gitunya. Ya. Tapi kan Ustaz, saya sudah berdoa, saya sudah sholat, saya sudah ngaji, belum juga terkabul hajat kita. Jangan dulu ngambil keputusan. Boleh jadi sholat kita saat ini itu masih nutupin lubang-lubang yang ngangap akibat maksiat kita puluhan tahun. Kita baru sholat 3 hari, kita baru sholat 3 bulan, kita baru sholat seminggu, 40 hari kita udah protes, minta dikabul. Sementara kita lupa 30 tahun maksiat. Sementara kita lupa 40 tahun maksiat. Nah, eta fungsi. Nah, itulah fungsinya. Kenapa sholat itu tidak pernah berhenti? Ayo, kalau puasa ditentuin harinya hanya di bulan Ramadan, wajibnya. Ya, ayo, zakat ditentuin hanya di bulan Ramadan dan zakat mal. Ayo, haji, umroh ditentuin waktunya. Coba sholat. Inilah filosofi sholat. Kenapa sholat itu selama hidup ini ada, masih turun naik napas, keluar masuk napas, selama itu pula sholat tidak bisa ditinggalkan. Ayo, karena selama itu pula dosa nggak pernah berhenti. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita langsung diminta untuk istighfar karena kita terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa kita ini. Maksiat, terus. Nah, hampurannya hari maksiat mah ulah diartikan ngedugemnya, lain. Eta mah maksiat tingkat tinggi. Ya, maksiat yang paling masuk dalam kacamata Islam adalah ketika waktu sholat masuk kita masih berleha-leha. Eta maksiat tertinggi. Ya. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Panggilan, ayo sholat. Ntar aja dah. Kehlah. Ya, masih ada lama waktunya. Hati-hati. Kalau Allah masih kita ngasih napas, kalau Allah udah nggak ngasih kita napas gimana? Ya Allah sholat. Kita dipaksa ke masjid dalam keadaan kaku, digotong pula, ya, dikeranda pula. Oh, naudzubillah. Nah ini tamparan untuk kita semua, ya. Oleh karenanya ayah bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus untuk ayah-ayah semua. Suami, bapak-bapak, ayo, ya. Bagi ibu-ibu bisikin untuk suaminya, sayang, ayo sholat, ya. Bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ayo nak bangun sholat, ya. Karena sholat itulah yang menyelamatkanmu, ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau anakku nggak sholat, suamiku nggak sholat, ya. Saudaraku nggak sholat, maka apa yang terjadi? Mengerikan. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling duluan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali asup didinya, anu ditanyakeun teh naon? Ya, punten jang kasepnya. Maneh teh sholat teu? Henteu, belpok sia. Nah, loh. Mana teh zakat teh? Nanti urusan zakat nanti tak akan ditanyakan. Apa kalau Sundanya ditarosnya? Nah,
ditaruh. Tah gitu. Yang ditanya tuh sholat dulu. Bukan hartanya berapa, rumahnya berapa tingkat, ente, mobilnya mobil mewah tuh, ente, istrinya 3 apa 2, ente. Kita ditanya sama. Yang ditanya sholatnya kumaha gitu. Dan pangutama ditanyakan adalah sholatnya kumaha. Yang paling duluan ditanya adalah sholatnya bagaimana. Kan begitu. Nah, yuk anak-anakku semua, nih ada berapa puluh orang nih, ya. Rajin-rajin sholat nah ya. Ya, makanya Ustadz kadang marah kalau kalian sholatnya main-main. Ya, mana Om Denny? Om Denny catat yang sholatnya khusyuk. Saya pengen nanti pas Lebaran kita kasih hadiah khusus yang sholatnya fokus khusyuk seperti kejadian 10 tahun yang lalu. Kita lihat siapa di antara mereka yang sholatnya khusyuk, nanti ada hadiah. Ya. Kalau untuk azan kan sudah ketahuan tuh, Daniel jagonya tuh. Ini Pak Muhajir nih, eleh ku anak gitu. Udah kalah ya sama anak ya. Kalau sudah Daniel azan bener-bener sebilang gue bangga banget kita punya anak seperti ini ya. Padahal itu anaknya Pak Muhajir loh itu. Tapi kalau udah azan ayah bener-bener menyentuh kolbu itu tuh. Satu lagi siapa yang juara 1 kemarin? Ramdan. Nah, itu. Kalau untuk azan pokoknya GPL nggak kalah lah. Kita sudah ada tim ini. Ya, tinggal belepak-belepoknya mana? Tim belepak-belepoknya mana? Ya, tim hadrohnya. Ya, nanti Isra Mi'raj ya Ustaz Ramlan ya. Kita adain lagi ya. Ya. Isra Mi'raj berarti kapan tuh? Desember. Januari ya. Tanggal? Oh iya ya. Enggak, masalahnya saya pulang dari masih keburu lah. Ada 2 ini Pak, ada 2 program saya harus ke Tanah Suci. Awal Desember sama akhir Januari. Berarti sekitar 25 hari. Ya. Insya Allah nanti kita sama-sama lah ya. Nah begitu ya Om Den ya, dicatat ya santri-santri kita, anak-anak kita yang ibadahnya, sholatnya fokus, nanti kita kasih hadiah. Ingetin saya ya, jangan lupa ya. Takutnya saya main kabur aja lagi nanti kayak kemarin. Ya, kabur ke kampung halaman. Nah, jadi yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Tuh, wa aqamus shalah, dirikan salat. Jadi orang-orang yang setiap hari ngaji, baca Quran, kemudian dia selalu menjaga salatnya. Salat di sini ayah tidak disebut salat apa, tapi tentunya sebagai orang yang beriman, maka as-salat wajibnya itu yang diutamakan dulu. Ya, 17 rakaatnya dulu yang diutamain. Ya. Nanti kalau sudah 17 rakaatnya diutamain, baru masuk ke sholat yang lainnya. Nah, gitunya. Nah, jangan sampai gini ayah, ini ada pendapat agak keliru ini. Mohon maaf, saya luruskan. Hampura kalau saya salah ya. Ya. Ustaz, saya sholat jarang-jarang, tapi ibadah lain saya rajin Ustaz. Saya sedekahnya besar-besar Ustaz. Saya zakatnya gede-gede, saya ngebantu orang. Terima kasih atas zakatnya, terima kasih atas sedekahnya. Tapi perlu kita ingat, ya, ari bapak yang namanya di Indonesia makan nasi sanggup mual bisa digentos ku terigu mual. Ya, yuk kita pahami sama-sama. Abah Hendang nih. Setiap hari makan nasi ceritanya. Digentos ku sagu, digentos ku jagung. Kira-kira perut nerima nggak kira-kira Pak? Kekeh wae lapar. Ayah, Haji Nata misalnya. Oh enggak Ustadz, saya ganti sekarang. Ya, karena saya nggak bisa sholat, saya ganti sedekah banyak. Dengan apa perumpamaannya? Nasinya diganti sama apa? Setiap hari makan pepaya atau makan mangga yang ada muncrat atau gitu. Makanya kalau urusan ibadah sholat mual bisa ditukar mual, nggak bisa ayah. Sholat tetap sholat, ya nggak bisa. Kecuali mohon didengarkan ini. Kecuali apa? Kecuali kalau seandainya hanya untuk menambal. Menambal itu bukan menggantikan ya, lain, tapi menambal. Misalnya
sholat fardu kita kurang fokus, sholat fardu kita kurang konsentrasi, maka itu bisa ditambal melalui namanya sholat sunnah rawatib. Sarua jeung naon? Eta sarua jeung kieu. Ya, karena hari ini istri nggak masak nasi, di depan ada jual lontong, boleh. Eta kan sarua kene nasi isina. Jadi sholat itu ayah bisa ditambal oleh sesama sholat. Tapi nggak bisa ditambal dengan ibadah yang lain. Harus sesama sholat. Nah, contoh nasi itu boleh jadi ada sahabatnya namanya lontong, ada sahabatnya namanya ketupat, ada sahabatnya namanya bubur ayam. Isinya adalah nasi-nasi kene, cuma bentuknya berbeda. Nah, gitu. Leresnya, paham ya sampai di sini ya? Jadi jangan sampai begini. Saya nggak sholat. Karena saya nggak sholat, saya ganti deh. Mundar mandir ke Mekah. Ya nggak bisa tuh. Benten tuh. Saya nggak sholat. Saya ganti dengan puasa. Puasa setiap hari. Beda judul. Ya, beda judul. Yaitu tadi, setiap hari kita makan nasi, tiba-tiba dirubah jadi makan jagung. Yang ada mulus-mulus perut. Nah, begitunya. Nah, sepakat ya. Dan itu memang begitulah adanya. Nah, cuma memang beda bentuk ibunya. Ya, Ibu Nurhaiti betul, beda bentuk ya. Begitu ya. Nah. Kemudian yang ketiga, di jam berapa ya? 27-nya. Lama. Tenang, baik. Bahasannya gak lilaki. Sejam lagi nya. Ini jamaah saya udah nanya-nanya ini. Kenapa nggak jantung al-waqiah? Silakan. Bapak Ibu saya sudah sampaikan tadi ya. Silahkan nanti baca sendiri jantung waqiahnya ya. Karena hari ini kita sedang mengisi kajian. Begitu ya. Ini masih ada yang nanya, kenapa nggak jantung waqiah? Kan nggak mungkin saya baca waqiah sendirian di sini. Ya, gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait dengan sholat ya. Perlu kita sama-sama ketahui ya. Sholat itu adalah ya satu-satunya ibadah ya, ingat, satu-satunya ibadah yang kita lakukan multifungsi. Ayo Pak Gus, coba Pak Jir, Pak Yadi, coba multifungsinya naon? 3 Pak. Ketika kita sholat ayah, pasti 3 ini menggoda. Coba tuh ya. Pertama, penciuman. Maksudnya gimana Ustaz? Makanya dengerin. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, pendengaran. Ini saya bahas tadi waktu di jam 3 sama santri saya. Allahu Akbar. Kata Pak Ramlan, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tadi mikrofonnya keresak. Kira-kira konsen nggak kira-kira? Nah, tuh maksudnya. Makanya sholat itu luar biasa. Kuping kita diuji, mata kita diuji, penciuman kita diuji. Ya, mata gimana cara ngetes mata? Coba, tiba-tiba kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba ada cicak jatuh depan. Astagfirullahaladzim, mata diuji tak. Ya, tuh. Nah, gitu. Yang ketilu, penciuman. Maksudnya penciuman apaan? Penciuman, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tadi subuh udah saya sampaikan tadi jam 3 nih. Tiba-tiba kecium Wah, ini kayaknya ada yang gosong, ini kayaknya listriknya konslet ini. Coba konsentrasinya hilang. Kalau di dapur emak-emak lagi sholat tuh asik lagi sholat, tiba-tiba cium gosong angit, nih bom angit apaan ini, udah hilang lagi konsentrasinya tuh. Nah itulah sholat ya. Kalau puasa, konsentrasi puasa coba apa? Kalau puasa itu yang penting mulut dijaga, hati dijaga, mata dijaga, selesai ya. Nggak ada tuh misalnya batal sholat kalau seandainya
mencium bau hangit, enggak gitu. Tapi kalau sholat, kita lagi sholat mencium bau angin, kemudian konsentrasi kita pecah, itu sholatnya terganggu. Ya, apalagi kita lagi sholat duha ceritanya nih, Allahu Akbar, ya tiba-tiba Assalamualaikum paket, Assalamualaikum paket, aduh, udah gitu COD pula lagi, duitnya CFD ya, stres pokoknya. Nah, kan begitu ya, sering itu terjadi. Makanya kalau bisa jangan COD bang, jangan COD ya. Kalau mau udah dilunasin, jadi kita nggak ini. Udah COD banyak lagi, udah gitu numpang sama tetangga lagi, tetangga kita yang kena. Jadi hati-hati. Ya. Ya. Sekarang kan apa sih yang enggak? Semuanya udah bisa dibeli dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya COD. Ya, sampai daleman aja COD sekarang. Kasihan loh Pak Gus, ya Pak Jir, itu di Cigombong pasar sepi jempling dah. Sampai-sampai kemarin tuh saya lagi nyari sendal umroh tuh mau ke sana, Pak Haji cenah menang 200.000 ge, udah syukur, astagfirullahaladzim, biasanya dapat 2.200.000 ge, syukur katanya, ada mampir 1-2 jago udah syukur. Ya Allah, menijempling, ngelihat ke depan, disewakan, dikontrakin, dijual. Ya Allah, itu kios-kiosnya pada kosong, karo rosong kabeh lah. Itulah. Nah, kita kembali ke sholat. Anak-anakku semua, kenapa Ustadz, kenapa Om Denny, kenapa Mang Yayan teh, kalau kalian sholatnya nggak benar ditegur, karena sholat itu penolong. Ya, sholat penolong. Apalagi kemarin sempat saya marah. Siapa yang angkatannya siapa? GIP ya? Angkatan GIP ya? Kemarin saya tegur ya. Kamu badannya gede-gede, harusnya nyontoin adik-adiknya. Kalian itu nak udah setengah balik, ya. Kalau ngomongnya udah, ya Ustaz, kan suaranya udah gede. Jangan sampai suaranya udah gede, tapi tinggal aku juga anak-anak. Janganlah. Iya kan, kalau kayak bintang ya masih mending, bintang mah ya Ustaz masih kecil ya, ini udah suaranya balik masih tendang-tendangan. Aduh, saya bilang ya, di giliran ditegur nanti ambek deh, nggak mau ke masjid. Nah, janganlah nak ya insya Allah kita negurnya dalam keadaan baik-baik. Ya jangan sampai kita tegur orang tua kalian juga marah, jangan nak ya. Tapi insya Allah orang tua pasti ngerti ya. Kita juga negurnya baik-baik. Apalagi kalau ada komdak ya, mana komdaknya belakangnya? Ya, komdak atau komdak? Komandan Barudak. Komdak. Alhamdulillah Pak Gus, ini banyak sekali perubahan Pak, banyak sekali perubahan ini. Ya, anak-anak itu udah rajin. Dulu mah waktu pertama kali saya membuka pengajian awal di 12 tahun yang lalu, Barudak mah nggak ada yang mau hadir. Ya, sekarang mah alhamdulillah udah ramai. Nah, lanjut ya. Setelah rajin ngaji, kemudian rajin sholat, maka tutuplah dengan pelumas, pelicin. Apakah itu pelicin? Ayo, ya. Yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Tuh. Keluarkanlah rezekimu di jalan Allah yang Allah titipkan kepadamu, baik itu ya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Artinya apa? Arek diumumkeun mangga, arek dicicingkeun mangga. Gitu. Mau didiemin boleh, mau diumumkeun boleh. Pengumuman. Diterima infak sedekah dari Pak Dedek Salahuddin 1 juta. Nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah. Pengumuman dari Pak Haji Nata 500.000 nggak jadi masalah. Itu bukan kesombongan, bukan. Itu namanya siar. Siar itu. Supaya yang lain
terpancing untuk bersedekah. Tapi kan Ustadz, nanti saya dibilang ria. Boleh, nggak usah diumumin, boleh. Hamba Allah, boleh. Begitu. Tapi kalau saya ditanya, saya akan sebutin ya. Karena itu siar. Supaya yang lain yang tadi belum bergerak hatinya, akan bergerak hatinya. Gitu maksudnya. Itu tujuannya. Bukan tujuan kita, wih, mentang-mentang 1 juta dikasih nama, gitu. Giliran 50.000, hamba Allah. Gitu. Apalagi 10.000, ulah dicatat. Gitu. Nah, apalagi nih, WC kita nih masih butuh nih. Ya, butuh dana berapa lagi Pak Ketua? 30 dana. Oh, sampai ada 2. Ya, 30-an ya. Insya Allah adalah. Nanti kita kan nggak tahu. Oh gitu. Oh. Ya siapa tahu kan malaikat Mikail lewat. Wah, Ustaz Ramlan ini penghafal Quran dikasih deh. Oh yang baraha cuma. Ayo. Insya Allah. Saya mah kalau untuk urusan masjid mah ulah siun. Saya masih ingat banget Pak. Ini apa namanya nih? Plafon. Saya masih ingat banget tuh. Waktu saya masih ketuanya nih. Waktu itu setiap kali kita sholat ayah, itu cicak itu selalu ada. Ya, kita lagi sholat, totonya cicak. Manuk, sarang burung, ya burung masjid. Burung masjid. Jangan burung gereja, burung masjid. Itu masih waktu itu cuma siapa? Saya, almarhum Pak Yanto, almarhum Ustadz Ade, Abah, Aki Jul. Ustadz Rifi belum. Kemudian Ustadz Ujang belum. Itu sama Ustadz Suhe. Ustadz Suhe masih di Blok A, masih jarang ke sini. Masih di DU. Gitu. Setiap kali sholat manuk, cicak numpuk terus. Saya berdoalah hari Jumat itu. Sudahlah saya jadi imam, saya khotib, saya juga bersih-bersihin tuh. Ya Allah, saya bilang, kita berdoa ya Allah hadirkanlah hamba yang bawa duit supaya bisa ditutup ini supaya nya nggak jatuh-jatuhan. Benar Pak. Habis Jumat tiba-tiba datang tuh aki-aki, mana ketua DKM-nya? Saya Pak. Ini saya ingin berinfak. Saya kira ayah cuma 1 juta 2 juta. Biasalah gitu mah. Totonya 10 juta. Alhamdulillah. Akhirnya besoknya langsung telepon. Pak, langsung ganti plafon. Waktu itu bendaharanya kalau nggak salah waktu itu Pak Aji ya kalau nggak salah. Tuh. Ya, Pak Aji masih bendaharanya. Itu luar biasa itu. Ya, langsung diganti. Ini udah 12 tahun lebih nih plafon ini. Alhamdulillah bertahan itu. Begitu cara Allah itu. Ya. Nah, berinfak secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi itu dibolehkan. Kenapa di Al-Quran disebut? Ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mau itu berterang-terangan maupun sembunyi-sembunyi mah enggak jadi masalah. Nah, begitu. Nah, terkait dengan dalil infak sedekah banyak. Ya, banyak sekali. Ada di surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiqu, ya, yang artinya adalah kalau kita berinfak bagaikan 7 ranting, kemudian setiap rantingnya itu mendapatkan pahala poin 100, sehingga kalau kita dikumpulkan itu mendapatkan 700 kali lipat. Bayangin itu. Makanya ayah jangan takut berinfak, jangan takut ngasih, jangan takut ngebere, ulah ngepel, ulah kieu, ya. Kalau kita hidup kita ngepel, Allah juga ngepel kia, muat, ya. Ya, semakin kita pelit, semakin pelit juga Tuhan sama kita. Ya. Nah, inilah kenapa saya sarankan TTS, tahajud, tilawah, sedekah. Tujuannya naon? Agar supaya kita sama-sama paham bahwa di harta yang kita terima di situ ada harta orang lain. Ya. Ayah bunda mendapatkan katakanlah rezeki sebulan 10 juta, itu bukan harta ayah bunda semua. Di situ ada sebagian harta orang lain. Ya, coba lihat perhatikan. Orang-orang yang sering berinfak itu beda tuh. Rezekinya muncul, ayah weh.
Tapi berbeda dengan orang-orang yang koret alias ngepel, ya. Ya kan? Itu udah fakta itu. Fakta itu. Ya. Coba deh. Kalau kita nerima duit, langsung keluarkan. Ya. Standarisasinya kalau untuk kacamata Islam ya 2,5%. Ya, Abah Endang nerima, ada proyek nih Bandang nih, boy 100 jeti. Wah, selesai tuh WC itu. Ya. 2,5%, weh. Amin. Ya. Kan 2,5% kan cuma 2,5 juta, Bah. Sejuta itu cuma 25.000 sejuta. Ya. Terkadang kita gini, nerima uang sejuta, ya. Kita mau ngeluarin 25.000 ini berat banget. Tahu-taunya hilang gocap. Nah, loh. Sering kayak gitu. Iya Pak Yadi ya? Ya. Oh, nah dapat duit tuh saya sejuta. Ya. Kenapa enggak langsung keluarin aja 2,5% itu? Biar selesai urusan kita sama Allah. Ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kan itu surah Muhammad itu, ya. Siapa di antara kalian yang menolong agama Allah? Kan itu surah Muhammad itu, ya. Maka jangan takut, ya. Keluarkan. Dapat 10 juta, keluarkan, ya. 10 juta itu kan cuma 250.000. 250.000, ya. Ini kadang kita dapat 1 juta, boro-boro mau ngeluarin 25.000. Akhirnya Allah cabut sendiri. Bagaimana cara Allah nyabut sendiri? Hilang, kecopet, ketabrak, macam-macam. Ada aja wasilah. Kebakaran atau ke dokter, macam-macam Allah menyabut, cabut sendiri gitu. Ya, kunaun Allah mengatakan seperti itu karena kita pelit. Nah, ini jamaahku semua dari ujung Papua sampai ujung Aceh, jangan pelit, jangan bakhil, nanti Allah juga pelit sama kita. Nah, begitu ya. Silahkan, ya. Muhun, koretnya, hari Sunda nama koret, gitunya. Nah, begitu ya. Nah, sehingga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika 3 perkara ini, ya, 3 perkara ini kita lakukan. Kalau kita sudah rajin istiqomah menjaga kalimat-kalimat Allah, kalamullah Al-Quranul Karim, kemudian kita tidak pernah tinggalkan namanya sholat, kemudian kita tidak pernah tinggalkan namanya sedekah, maka janji Allah apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Lan tabur. Nggak pernah merugi. Sehingga ya banyak yang mengatakan ayat ini sebagai jimat. Ayat ini dijadikan sebagai apa sih namanya? Penglaris. Ya, yang dagang ayo sering-sering baca ini, doa ini, insyaallah. Kalau kita udah sering-sering baca doa ini, insyaallah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, rezeki kita. Kalau nggak percaya dicoba aja. Kami dari Pondok Syed Malomo itu menyebut TTS, tahajud, tilawah, sedekah. Insya Allah, kalau kita sudah istiqomah tahajud, istiqomah tilawah, istiqomah sedekah, maka Allah akan memberikan kita rezeki wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga, tidak pernah disangka-sangka. Barakallahu fikum. Karena berhubung waktu sudah mau habis, sudah mau isyraq, ya. Mari kita berdoa. Mari kita gedor pintu langit Allah di pagi mulia ini, agar Allah meredoi segala apa yang kita pinta, agar Allah meredoi segala doa-doa kita, agar Allah mengabulkan segala permohonan pinta munajat kita semua. Istajib doana ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulullah ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah di pagi yang mulia ini ya Allah,
Kami mohon turunkanlah keberkahan untuk kami semua ya Allah. Turunkanlah rahmat rahim-Mu kepada kami semua ya Allah, dengan mencukupkan segala kebutuhan kami ya Allah, melunasi segala hutang-hutang kami ya Allah, memberikan kelancaran rezeki kepada kami ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang kaya raya tajir melintir ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah, miliarder dermawan ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, dan kekayaan iman ya Allah. Ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Kayakanlah kami, kayakanlah kami, kayakanlah kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Syukran jazakumullah khairan katsiran para jemaahku semua online offline. Insyaallah sampai ketemu di lain waktu. Mohon doanya ayah. Insyaallah awal bulan besok saya berangkat lagi menuju tanah suci bersama 25 jamaah. Ya mohon doanya diberikan kemudahan kelancaran semuanya. Salah satu jamaah kita di sini ada insyaallah dengan Pak Kakan ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu istiqomah. Nah, nanti saya beliin ini gamis Mekah. Saya dibeliin apa, Ustaz? Istri. Bere lagi istri. Istrinya tilu. Enak sahaya. Udah jangkung ning jang. Terus dia rangkung. Ya Nabi salam alaika. Kamu gaskan. Hujan. Allahumma shalli ala Muhammad.